Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di sini teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya di jam 3:58. No edit ya guys ya. Saya nggak edit ya. Nih, benar-benar sudah jam 3:58. Bentar lagi 59. Saya nggak edit. Saya nggak edit nggak kayak youtuber lainnya kan biasanya pakai jam itu kan diedit lalu baterainya juga diedit. Enggak guys, aku nggak kayak gitu. Aku ya apa adanya, normal ya, mengikuti apa adanya gitu loh. Jadi aku bakal main game, ya pasti kalian tahu lah. Di video sebelumnya gue pernah main game Granny. Itu dari chapter 1 sampai chapter 2 aku udah perjuangan banget lah. Apalagi ya di chapter 2 itu paling susahnya minta ampun. Aduh, chapter 2 itu emang ribet guys. Antara kita pilihannya cuma dua, keluar dari helikopter sama yang di pintu misterius. Itu aku nggak tahu ya di pintu misterius itu ada apa, terus namatnya kayak gimana. Tapi yang pasti itu aku lihat di youtuber itu kalau nggak salah, koreksi kalau gua salah, itu kalau nggak salah kita dijebak sama Granny sama Grandpa itu mungkin bapaknya Granny, ibunya dari si Granny ini ya, mungkin semasa hidupnya. Lalu pindahlah ke chapter 3. Chapter 3 itu di rumah angker yang isinya tuh kadang ada bawah tanah juga, mungkin ya, mungkin atau enggak mungkin bawah tanah kereta api ya. Singkatnya itu kalau nggak salah ada Selendrina. Selendrina itu paling seram. Dia bisa hilang dari tempat satu ke tempat lainnya. Itu lebih seram daripada Granny sama Grandpa. Selendrina itu lebih seram. Dia bisa hilang kemana-mana. Tapi kelemahannya dia itu cuma di bawah. Di atas, misal di atas genteng itu mungkin dia nggak bisa menuju ke situ. Mungkin alasannya kenapa aku juga nggak tahu. Nah oke, sebelum aku main gamenya, kita bakal cerita dulu uh, Granny Chapter 1. Nah, Granny Chapter 1 ini adalah game horror bertahan hidup survival horror yang bergenre first person yang dikembangkan oleh developer. Game ini berfokus pada atmosfer yang mencekam, teka-teki, lingkungan, dan mekanik mengendap-endap. Yang pertama, premis dan awal mula kejadian. Pemain berperan sebagai, setelah ini aku sambil klik mainnya ya, sambil ngeklik tombol play birunya, sambil aku cerita-cerita dari chapter 1 dulu sebelum chapter 2. Nah, sebelum aku cerita, aku mau jelasin kalian kenapa aku nggak rekaman nggak tepat banget jam setengah 11 malam itu, karena aku tadi itu habis maghrib itu aja aku ditanyai sama ayahku makan nasi goreng atau enggak, aku jawabnya udah makan. Dan aku sempat bohong kecil kepada ayahku kalau aku makan soto, tapi nyatanya aku beli ayam KFC 4. Tapi ya gimana lagi, demi menjaga ketenangan lah ya, tapi aku sudah memaafkan diriku sendiri. Lalu pas sholat isyaknya nih, kan aku kan udah sholat isya. Nah tadi sholat maghrib itu selesai, pulang aku kunci gembok tuh kanan dan kiri. Lalu pas sholat isya selesai, aku malah beranjak di kasur. Aku dipanggil kakak, itu dia marah-marah kalau ayah terkunci di luar sampai ada tetangga yang masuk. Aduh, aku sampai pas buka kunci gembok,
ayah sampai marah-marah, disuruh nutup kunci gembok lagi. Lalu pas masuk ke dalam, ayahku tuh kayak marah-marah sendiri. Mungkin nggak tahu kenapa marah-marah sendiri, bentak-bentak sendiri. Aku di situ mau stres, tapi aku ya alhamdulillah pakai handset lah ya, tetap pakai handset sambil mendengarkan podcast LJ5. Mungkin positif thinking aja kayaknya untuk mengistirahatkan telingaku, guys. Kayaknya dia ayahku tuh baik soal telinga, soalnya biar mengistirahatkan telinga dulu, mungkin dia pas di kamar. Mungkin positif thinkingnya gitu, tapi aku pas di luar ketemu ayah tetap pakai handset. Soalnya apa ya, kalau pas dia marah-marah, bentak-bentak, ingatannya lupa, ngomongnya nggak jelas, itu aku pakai handset. Soalnya aku aduh capek banget aku menghadapi kayak gitu. Ya begitulah ya, kenapa aku nggak tepat-tepat jam setengah 11 malah, kenapa aku nggak selalu upload. Aduh, karena itu guys. Tapi ya ini insya Allah aku bakal selalu rutin untuk bisa upload sama rekaman. Mungkin kalau upload konten utama mungkin Sabtu sama Minggu, Sabtu Minggu sama Selasa. Mungkin kalau yang lainnya mungkin Kamis. Rabu Kamis itu mungkin aku live guys. Rabu Kamis itu aku live streaming. Jadi kalian tungguin aja lah ya. Nanti live streaming aku bakal ngobrol santai. Lalu shortnya mungkin nanti dulu aja ya guys ya. Shortnya itu girl aku guys. Soalnya aku belum nentuin jadwal yang barunya. Soalnya aku pusing guys. Lalu nanti mungkin aku pas hari Minggu aku nanti mungkin ya aku bakal diajak kakakku jalan-jalan ke Solo, mungkin nyari kos atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi ya lumayan seru juga sih jalan-jalan di Solo. Ya bosan juga aku kadang di rumah, jadi ya jalan-jalan sedikit lah di Solo. Kalau nggak salah di Solo itu wah lumayan bagus lah ya buat nyari kos juga, agar aku bisa nyari tempat tinggal. Dan biaya kuliah, aku sebut kuliahnya Unisui itu mahal, berapa ya, 3 jutaan kalau nggak salah. Tapi ya pelan-pelan aja, itu dibantu kalau nggak salah sama orang tua aku. Lalu juga ini untuk screening gigi guys. Screening gigi itu kayak bersihin karang-karang gigi gitu loh. Ada yang kuning-kuning dibersihin gigiku jadi lebih bersih. Lalu kalau aku mau keluar itu ya aku pakai sunscreen kalau pagi, apalagi sore. Ya itu aku juga pakai sunscreen agar tidak terkena paparan sinar matahari. Lalu nanti mungkin pas paginya ini jam 8 mungkin aku mungkin ayahku nggak tahu antara ke PKU sama ke jemuri pakaian, aku juga nggak tahu. Soalnya dia ngomongnya sudah tidak jelas, ingatannya sudah lupa. Antara itu ya mungkin ya aku bergantung pada Allah aja, semoga diberi jalan yang terbaik di sisinya. Amin. Lalu nanti aku uploadnya jam setengah 8 ini ya guys ya. Jam setengah 8 aku bakal upload. Jadi kalian tungguin aja ya. Ya aku nggak maksa kalian buat nonton sampai habis. Itu tergantung hak kalian. Ya mau kalian nonton sampai habis, mau kalian nonton sampai full ya alhamdulillah. Tapi kalau udah capek 5 menit aja juga cukup. Saya nggak maksa kalian, itu tergantung hak kalian. Apalagi subscribe, like, komen, itu saya nggak maksa. Sekali lagi saya nggak maksa kalian buat subscribe, like, komen. Saya nggak maksa. Itu bergantung pada hak kalian masing-masing ya. Mau kalian dukung
nggak dukung, saya nggak maksa. Yang penting saya di sini cuma buat hiburan saja ya. Itu disclaimer sedikit. Oke, kita lanjut lagi cerita dari chapter 1. Nah, awal mulanya ya, pemain berperan sebagai seorang protagonis anonim atau seorang musafir atau pengendara yang sedang melewati sebuah kawasan hutan terpencil di malam hari. Tiba-tiba mobilnya mogok atau ia disergap dari belakang oleh sosok misterius. Ketika tersadar, pandangan pemain kabur dan ia menemukan dirinya terbangun di atas kasur usang di sebuah kamar terkunci di dalam rumah tua yang rapuh. Disinilah hari pertama Day 1, Day 1 dimulai. Pemain hanya memiliki waktu 5 hari. Bisa menjadi 6 hari jika berhasil menyusun foto bonus untuk melarikan diri dari rumah tersebut sebelum akhirnya dibunuh secara permanen. Lalu yang kedua, karakter utama. Nah, siapakah Granny? Nah, di video-video sebelumnya itu ya, gua nggak pernah bahas Granny itu siapa. Aku cuma main-main aja untuk menemukan clue-cluenya, bukan misteri dan lain sebagainya. Tapi aku nggak jelasin siapa itu Granny. Nah, Granny itu adalah antagonis. Sekali lagi, Granny itu antagonis utama di dalam game ini. Dia itu jahat, btw ya. Mungkin semasa hidupnya mungkin kadang jahat, kadang baik ya. Ia digambarkan sebagai seorang wanita tua bergaun putih lusuh seperti baju pasien rumah sakit, dengan kulit pucat keabu-abuan, mata hitam pekat, dan memegang sebuah pemukul baseball bersirup majan. Saya gak mau bilang itu ya, kalian pasti tahulah. Granny memiliki karakteristik unik. Pendengaran super. Granny mengalami kebutaan parsial, tetapi pendengarannya sangat tajam. Segala bentuk suara, mulai dari menjatuhkan lukisan, menginjak lantai kayu yang berdiri, menjatuhkan vas, hingga memicu jebakan berulang akan langsung memancing Granny untuk berlari ke sumber suara tersebut. Misal nih, kalau mungkin kayak main Granny chapter 1, kalau menjatuhkan vas pasti dia bakal kedengaran dan lain-lain lah ya. Perangkap. Granny sering memasang build trap, jebakan berulang di koridor atau ruangan secara acak untuk melumpuhkan kaki pemain dan membuatnya mudah tertangkap. Yang ketiga, eksplorasi rumah dan labirin misteri. Rumah Granny bukanlah rumah biasa, melainkan labirin 3 lantai yang penuh dengan lorong rahasia, pintu terkunci, dan jebakan tersembunyi. Lantai atas berisi kamar tidur, kamar mandi, di mana terdapat ganggang pintu yang hilang atau item di dalam bak, dan sebuah loteng rahasia yang lantainya rapuh, bisa runtuh jika diinjak tanpa alas kayu. Di loteng ini juga terdapat kandang laba-laba peliharaan Granny jika bermain di mode tertentu, dan pemotong kabel listrik. Lantai utama berisi ruang tamu, dapur, meja makan, dan jalan keluar utama, pintu depan, yang dikunci dengan berlapis-lapis sistem keamanan. Ruang bawah tanah.
basement lah ya. Area remang-remang yang terhubung ke sistem terowongan rahasia. Di sini terdapat Di sini terdapat sekring listrik. Aduh, ribet bahasanya. Di sini terdapat kayak itu loh guys, kayak apa namanya itu, PLN listrik itu yang ada apa ya? Apa sih nama itu? Tower cuma atau apa sih namanya? Aku lupa itu namanya. Itu yang ada PLN-nya yang petugas PLN-nya mengecek sanyo itu sanyo air tadi. Mengecek ketegangan listriknya itu kayak gimana, kayaknya pasti tahu lah ya. Sekring listrik ya bahasanya. Ruang pemanas dan jalan menuju garasi bawah tanah tempat mobil Granny diparkir. Yang keempat, mekanisme pelarian 2 jalur utama. Untuk memenangkan game ini, pemain tidak bisa sekadar berlari keluar. Pemain harus mengumpulkan berbagai item yang tersebar secara acak, random spawn lah ya, di dalam laci, lemari, brankas, atau tempat tersembunyi lainnya. Ada 2 metode utama untuk melarikan diri. Yang pertama, melalui pintu depan, main door escape. Pemain harus membuka gembok berlapis pada pintu utama dengan cara memotong kabel sirkuit atas dan bawah menggunakan cutting plier atau tang lah ya. Yang kedua, menolak kode sandi elektronik menggunakan kode alias kertas sandi. Yang ketiga, membuka gembok utama menggunakan master key alias kunci utama ya. Nah ya. Yang keempat, membuka gembok tambahan menggunakan padlock key. Itu susah banget ya, mungkin namanya di mana ya. Yang kelima, mencabut baterai atau mematikan alarm menggunakan baterai. Itu namanya di mana, nanti kita bakal sekalian mainkan gamenya. Yang B, nah B ini aku nggak salah, aku pernah namatin chapter 1 di video sebelumnya lah ya. Kalian mungkin nanti aku bakal kasih linknya videoku yang Granny chapter 1 yang di video sebelumnya itu pas aku pakai mod menu itu, nanti gue taruh di deskripsi, nanti kalian bisa tonton videonya. Itu aku cuma namatin yang di garasi bawah tanah ini, bawah tanahnya si siapa, bawah tanahnya si Granny. Itu aku cuma namatin yang garasi bawah tanah, tapi aku penasaran sama yang pintu depan itu kayak gimana gitu loh. Aku belum pernah nih yang di pintu depan ini kayak gimana. Aku cuma yang di bawah tanah. Aku penasaran ya pintu depan. Mungkin aku kalau gak bisa yang namatin yang pintu depan maupun yang garasi, mungkin aku bakal pakai mod menu. Itu kayak gimana? Aku juga penasaran aja gitu loh. Lalu yang melalui garasi bawah tanah, car escape, pemain memperbaiki mobil tua yang ada di garasi untuk menabrak gerbang besi. Yang pertama, mencari car key untuk membuka bagasi dan menyalakan mesin. Yang kedua, memasang spark plug busi dan car battery aki. Yang ketiga, mengisi bensin menggunakan gasoline ya, bensin masuknya ya. Yang keempat, memasang engine part untuk memperbaiki mesin. Yang kelima, memasang wrench kunci pas untuk mengencangkan komponen mobil. Yang keenam, setelah selesai masuk ke mobil, pindahkan gigi mundur dan maju berulang kali untuk menghancurkan dinding pembatas hingga lolos. Yang kelima, pertahanan diri dan item pendukung.
Pemain tidak dibekali senjata sejak awal, namun bisa membuat senjata pertahanan sementara yang dapat melumpuhkan Granny selama beberapa menit, tergantung tingkat kesulitan ya. Crossbow, panah otomatis, menggunakan anak panah penenang yang bisa diambil kembali setelah ditembakkan. Shotgun, senapan sebar, harus dirakit terlebih dahulu menggunakan 3 bagian senapan di area basement menggunakan peluru shotgun yang tersebar di rumah. Stun gun, pistol terkejut, melumpuhkan Granny dengan sengatan listrik dari jarak dekat. Teddy bear, boneka beruang yang kalian lihat ini kaki aku. Ini adalah item love penting. Jika pemain membawa boneka Teddy yang merupakan milik cucu Granny Slendrina dan menaruhnya di tempat tidur bayi di loteng, itu maka arwah Slendrina akan muncul dan Granny akan menjadi pasif sejenak. Hal ini juga membuka good ending. Tapi aku nggak tahu aku nemuin bonekanya di mana ya. Aku juga penasaran sih. Mungkin aku next aku bakal pakai menu, aku bakal ke tempat tidur bayi lotengnya untuk menemukan boneka Teddy. Aku taruh di situ, nanti maka arwahnya dari Slendrina itu akan muncul dan Granny akan menjadi tenang lah ya, mungkin itu nanti good ending katanya ya. Nah, jika pemain tertangkap oleh Granny, layar akan menggelap menampilkan tulisan D2, D3 dan seterusnya. Setiap kali tertangkap, kondisi fisik pemain akan menurun, terlihat dari pandangan yang mulai memerah, pincang saat berjalan dan bercak sirup marjan di layar. Nah, akhir cerita, ending ya. Game over, kalah. Jika pemain gagal melarikan diri hingga hari terakhir dari 5 atau 6, Granny akan mengeksekusi pemain. Bentuk eksekusinya beragam, mulai dari tipu dengan bambu, pistol, hingga pandangan meredup. Nah itulah ya saya nggak mau bilang dengan alat guillotine atau bahasanya ribet, di halaman belakang atau dilempar ke ruang bawah tanah dan dimakan oleh laba-laba raksasa. Kalau escape menang, pemain berhasil membuka pintu depan atau menabrak gerbang dengan mobil lalu berlari menuju jalan raya. Kamera akan berputar menunjukkan Granny yang berdiri di ambang pintu atau garasi, memegang pemukul bisbolnya sambil menatap ke bagian pemain dengan tatapan dingin dan kecewa. Mungkin karena kita belum naruh boneka Teddy-nya ke tempat tidur bayinya, mungkin nanti arwahnya Slendrina ini akan muncul ya, tapi aku coba dulu ada ya. Pesan moral dari game Granny: meskipun Granny adalah game horror murni yang dibuat untuk memicu adrenalin, ada beberapa pesan moral dan pelajaran logis yang bisa dipetik dari situasi di dalam game. Yang pertama, pentingnya ketenangan dalam menghadapi tekanan. Ketika kepanikan melanda saat mendengar langkah kaki Granny mendekat, pemain seringkali melakukan kesalahan fatal, terjatuh atau menjatuhkan barang. Game ini mengajarkan bahwa dalam situasi krisis, berpikir jernih dan tetap tenang jauh lebih menyelamatkan ketimbang bergerak terburu-buru. Jadi kita berpikir jernih dulu, pelan-pelan dulu aja. Lalu yang kedua, ketelitian dan fokus pada detail. Untuk lolos, pemain harus mengingat letak barang, menghafal rute rumah, dan memperhatikan setiap suara sekecil apapun. Hal ini menggambarkan bahwa dalam hidup, detail-detail kecil seringkali menjadi kunci penyelesaian masalah yang besar. Yang ketiga, kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Premis awal game ini terjebak karena tidak waspada di tempat asing, mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati saat berpergian sendirian, menjaga diri dan tidak mudah lengah
di area yang tidak dikenal atau mencurigakan. Lalu terakhir, konsekuensi dari setiap tindakan. Setiap tindakan dalam game memiliki konsekuensi langsung. Jika Anda mencoba menjatuhkan barang, Anda harus siap bersembunyi atau menanggung resikonya. Ini mengajarkan tanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang kita lakukan. Oke, itulah ya. Udah berapa menit? 25 menit. Gua sudah menceritakan ya dari chapter 1 sampai akhirnya kayak gimana, siapa Gudok ini sebenarnya, lalu juga pesan moralnya kayak gimana ya. Itu sudah aku jelaskan, yang jarang dibahas oleh youtuber lainnya. Oke, seperti apa? Langsung kita mainkan gamenya. Oke, nah inilah ya, kayak pasti tahu Sunda bayangan atau nggak bisa dikasih ya udahlah. Oke, kita langsung main aja ya guys ya. Nggak ada mode normal, mode apa gitu. Waduh, kita main sendiri guys. Ternyata aku kira main berdua gitu. Tuh kalau ada multiplayer, katanya multiplayer. Wah, salah pencet aku guys. Wah, kaget aku. Wah, kalau jadi barang mampus aku, ketahuan aku guys. Ketahuan aku guys. Gimana nih? Aku takutnya kalau keluar itu ada gini. Wah. Waduh, aku jatuhin lagi. Benia datang nggak ya? Aduh, gimana nih? Aku nggak enak guys, kalau aku skip dulu lah ya. Sebentar guys. Dah. Oh, kalau kita mencet respon mati sendiri, mataui sendiri. Aku yang main multiplayer. Cara main multiplayer gimana ya? Katanya ini bisa main multiplayer ini, tapi kok nggak bisa ini. Setelah ya guys, ini gimana sih caranya? Loh. Apa nih? Semoga bisa main sendiri lah ya. Tapi ya aku ini. Wah, ini apa lagi otak kimia? Tuh, aku takutnya gini guys. Aku paling takut sendirian aku mainnya. Waduh. Wah. Matoy aja kalau gini. Wah. Nggak jelas guys aku kalau main sendiri aku. Kalau main sendiri aku nggak bisa cupu aku guys kalau aku main sendiri. Beneran aku. Benar aku kalau main sendiri itu cupu aku soalnya. Ini katanya gamenya multiplayer, tapi kok mana? Mungkin aku undang gitulah ya. Oh, sebentar. Wah, ini kayaknya kita mainnya ini ya guys ya, apa namanya tuh
kita main game lainnya aja ya guys ya. Soalnya gini guys, kalau aku main game Granny sendirian itu aku gak seru. Ini katanya mainnya itu multiplayer katanya, tapi mana buktinya? Gak ada no. Tuh gak ada guys. Katanya ini bisa main multiplayer loh nih katanya, tapi mana nih gitu loh. Wah ini mulai nggak jelas lagi guys aku guys. Ya udahlah, kayaknya aku bakal main game lain aja ya guys ya. Nanti mungkin game Granny-nya mungkin aku nanti malam lagi mungkin aku bakal upload nextnya aja. Nanti aku dari chapter 1, chapter 2, chapter 3 langsung beberapa jam mungkin ya, tergantung kondisi aja. Oke, kita bakal ketik ya. Ini kayak edit ini benar-benar real. Aku nyari game apa ya, soalnya kita bakal main ini lagi guys. Lumayan seru guys. Game apa ya nih namanya, game keluar 8 itu namanya itu anomali, yang dimana kalau kita kalau anomali misal ruangannya ini misal ruangan ini misalnya perpustakaan lah ya, itu ada buku 1, terus pas kita muter balik tiba-tiba bukunya ada 2, padahal ini ada 1. Ada anomali gitu, muter balik lagi. Kalau nggak ada ya kita lanjut gitu loh ya. Ini aku memakan waktu 2 season sendiri nih aku btw ya. Malah aku nggak main game Granny btw ya. Soalnya gini, kalau aku main game Granny sendirian, percaya nggak percaya, itu bakal resikonya minta ampun guys. Jadi mungkin aku bakal kasih judulnya game Granny nggak aku lanjutkan, tapi aku lanjut kayak next. Tapi aku bakal main game di keluar 8 ini. Aku nggak jadi mencatatkan linknya di deskripsi. Aku nggak jadi dulu ya. Soalnya aku coba main sendirian. Jadi aku bakal main ke game yang Exit 8. Kalian pasti tahu lah ya. Di video sebelumnya gue pernah main game ini, cuman aku bakal lebih teliti lagi. Oke. Cerita dari Exit 8 di Roblox. Nah, cerita dari Exit di Roblox itu kayak gimana bang? Ya mungkin ada orang mungkin yang terjebak di dalam kereta mungkin ya kalian. Itu menurut persepsi ku aja btw ya. Ini udah azan subuh. Oke. Nah ini guys ya, Exit 8 di Roblox merupakan adaptasi, remake atau fanmade lah ya buatan orang luar negeri dari game horror psikologis populer asal Jepang yang berjudul asli The Exit 8. Game ini mengusung konsep liminal space dan anomali hunting, mencari keanehan. Yang pertama, terjebak di lorong bawah tanah yang tak berujung. Cerita dimulai tanpa latar belakang yang rumit. Karaktermu tiba-tiba terbangun atau berada di dalam sebuah lorong stasiun kereta bawah tanah subway di Jepang yang bersih, sunyi, dan tampak yang sangat normal. Tujuan utamanya terdengar sangat sederhana. Keluar dari stasiun ini dengan mengikuti papan petunjuk
Jalan menuju exit 8. Pintu keluar 8. Aturan yang menjebak. Aturan main yang menjebak. Saat kamu mulai berjalan, kamu akan melewati sebuah lorong yang berisi beberapa hal ikonik. Papan iklan di dinding. Oke, papan iklan di dinding. Poster-poster lowongan kerja atau peringatan. Pintu-pintu ruangan kuning. Seorang pria paruh baya berbaju kemeja dan membawa tas kerja yang berjalan berlawanan arah denganmu secara berulang-ulang. Nah, setiap kali kamu berhasil melewati lorong tersebut dan berbelok, kamu akan melihat papan petunjuk jalan. Oke. Jika semuanya normal, angka di papan akan naik dari exit 0, 1, 2 hingga mencapai 8. Jika kamu berhasil mencapai 8, exit 8, kamu bebas dan memenangkan game. 3. Munculnya misteri anomali. Cerita menjadi horor dan menegangkan karena lorong ini dikutuk atau berada di dimensi lain. Lorong ini akan menghasilkan anomali, keanehan atau hal gaib. Disinilah instingmu diuji dengan 2 aturan mutlak. Jika melihat anomali, kamu harus segera berbalik arah dan kembali ke jalan asalmu. Jika tidak ada anomali, kamu harus tetap berjalan lurus ke depan. Jika kamu atau kalian salah ambil keputusan, misalnya tetap maju padahal ada anomali, atau berbalik padahal suasananya normal, kamu akan terlempar kembali di exit 0 padahal itu ada anomali, dan kamu harus mengulang progresmu dari awal. Yang keempat, jenis-jenis anomali yang mencekam. Di versi Roblox, para developer membuat berbagai variasi anomali yang mirip dengan game aslinya, di antaranya perubahan fisik lorong, papan iklan yang tiba-tiba membesar, poster yang matanya bergerak melirikmu, atau lampu stasiun yang tiba-tiba berkedip lalu mati total. Pria berbaju kemeja. Pria yang biasanya jalan cuek tiba-tiba berhenti, bertambah tinggi secara tidak wajar, wajahnya rata, atau tiba-tiba berlari mengejarmu dengan kecepatan penuh. Gangguan gaib. Munculnya cairan merah mirip sirup marjan dari sela pintu. Adanya sosok bayangan hitam di ujung lorong, hingga langit-langit yang mengeluarkan zat misterius. Kesimpulan cerita, secara narasi tidak ada penjelasan detail siapa yang menjebakmu di sana. Exit 8 lebih berfokus pada pengalaman psikologis tentang keputusasaan seseorang yang terjebak dalam looping perulangan waktu dan ruang. Stasiun bawah tanah, di mana ketelitian mata dan ketenangan mental menjadi satu-satunya kunci untuk bisa pulang dengan selamat. Oke, itulah ya cerita sedikit dari game Exit 8. Jika ketemu anomali, berbaliklah, tapi kalau nggak nemu anomali, lanjut aja. Oke, kita bakal main kita main berdua nih guys. Harusnya aku main sendiri ya nih. Harusnya aku main sendiri guys ini. Wah, kebacot guys aku. Harusnya aku main sendiri guys. Kalau aku main sendiri bisa aku. Mungkin aku main sendiri kali ya. Soalnya lebih seru guys. Ini BTW aku di lorong bawah tanah dulu ya guys ya. Baru nanti mungkin di keretanya ya. Tapi kalau ini nggak nutut, aku di lorong bawah tanah dulu. Mungkin nextnya aku bakal yang di apa namanya tuh, itulah ya. Oke, ini baru di mana? Otak guys, otak. Pergi ke depan, tidak, jangan anomali guys, aku nggak mau. Bapaknya rata, woi. Maksudnya gimana sih? Rata, woi. Wah, oh ya, usah aku pencet iya tadi.
Apakah Anda pikir depan? Tidak. Tidak. Coba ya, kalau kita pencet iya gimana ya? Soalnya tadi letak guys. Oh betul ya. Aku agak aku nggak mau main berdua guys. Aku wah gimana nih? Anot aja aku. Pikir ke depan. Setelah gila ya. Tak skip aja deh. Oke guys, ini aku tadi keluar dikit dari gamenya, soalnya aku nggak seru guys. Kalau aku main 2 orang 3 orang nggak seru, jadi aku fokusnya main sendiri dulu aja untuk fokus sama anomalinya guys. Oke, ini yang katanya posternya berubah-ubah kadang ya. Oke, kita lihat posternya. Oke, ada kuntilanak ini kayak songkong yang di video Bang Fajar dan Bang Jajago itu. Oh, ini pasta gigi, Miramen, terus ini apa nih, jaga kesehatan mungkin kali ya. Terus si wait, kok ada ini poster putih? Bukannya harusnya lengkap? Wah ini, wah anomali guys. Wah, apakah ini diupdate kali ya? Oh diupdate guys. Oh diupdate, gamenya diupdate, lebih bagus ini. Oh dulu tuh posternya hanya cuma ada 6, tapi sekarang ada 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini kosong ini guys, kosong. Terus ini apa nih? Kamera keamanan beroperasi saat ini. Kamera keamanan dalam operasi. Oke. Uang pembagi listriknya ada 3 ya. Pintunya kayak gini ya, ingat pintunya gini. Ada cerobong asap gini. Lalu tanda panahnya ke atas ini pasti berubah kadang. Terus lampu-lampu kayak gini. Oke, lurus ya, nggak bengkok. Oke, aman. Ruang CCTV-nya oke. Aku mau memastikan aja, cek guys. Ada papan rokoknya dan tidak ada bayangan misterius. Oke, langsung aja kita mulai dari anomali pertama. Aku bakal cepet aja ya guys ya. Oh, berarti aku lupa ya, nggak ngecek bapak-bapaknya nih. Nggak tahu nih berubah atau tidak. Bapaknya nih ya, kalau bapaknya muka yang rata atau ada bercak darah dan lain-lain retak, itu mungkin anomali. Oke, aku cuma fokusnya sama bapak-bapak. Guys, tadi ada ini nggak guys? Coba asap misterius. Tadi ada ini nggak guys? Wah, nah guys, aku ya panahnya oke masih sama. Coba pengasapnya ini pintunya juga masih sama. Tapi ada coba misterius. Apakah itu anomali? Wah, gagal guys, gagal. Mungkin nggak ada kali. Mungkin itu anomali guys. Yang coba asap misterius. Yang seharusnya itu nggak ada. Oh, seharusnya coba asapnya di sini, bukan di sini. Oh alah, di dekat pintu 2 ini. Walah, toh. Nggak fokus aku, ternyata coba asap yang nggak kelihatan ini di sini, bukan di sini. Walah, jadi deg-degan aja.
Aku kira apa tadi, makanya kok nol gitu loh. What the heck, what the heck. Oke, kita fokus. Oke. Wah, di sana ada pintu misterius. Nggak mungkin ada tadi, nggak ada kan? Nggak ada pintu misterius, nggak ada. Ada pintu misterius di yang satu pintu misterius, yang kedua apa ini? Apakah ada anomali? Oke, oke, oke bapaknya. Kita lihat bapaknya. Oke bapaknya, oke, pak, mau lihat dulu pak, mata merahnya pak. Oke, nggak ada. Oke, postanya gini. Nah ini kayak gini, oke. Tadi ada dua gini nggak ya? Nggak mungkin ini anomali ini guys. Ini nggak mungkin ada di sini. Ini kosong ini. Wah. Tadi kosong ya. Tadi kosong atau dua? Aku nggak tahu. Ada cobong misterius ada dua atau satu? Aku nggak tahu. Yang penting aku nemu anomali. Ternyata cobong asapnya yang nggak kelihatan itu ada dua guys. Ternyata ada dua. Satu di sini, satu di sini. Yailah, tadi cobong asap yang gaib itu ada satu di sini, satunya di sini. Ya ampun, gak kelihatan guys. Sorry, mata gua bonol. Sorry aja ya guys ya. Tadi ada pintu misterius, yang penting aku nemu satu. Ada pintu misterius di depan sana. Wah, tanda panahnya berbalik bawah, harusnya ke atas. Oke, harusnya ke atas, bukan ke bawah. Tanda panahnya ke atas, bukan ke bawah tadi ya. Tuh kan, benar juga apa? Tanda panahnya ke atas, ke bawah. Tadi bapaknya jalannya cepat gitu nggak guys? Guys, tadi bapaknya jalannya cepat gitu nggak guys? Aku nggak tahu tadi bapaknya jalannya cepat atau lambat. Ya Allah, gagal lagi. Oke, aku tahu. Berarti kalau ada pintu gaib satu lagi itu anomali. Lalu panah yang kebalik anomali. Lalu bapaknya yang jalan cepat itu, jalan cepat banget itu, sama muka Ata, nggak cuma muka Ata, nggak cuma merah-merah di belakangnya, matanya juga, jalannya yang anehnya cepat. Itu manusia nggak mungkin jalan cepat kan, harusnya jalan, kalaupun lari gitu kan pakai kaki, bukan pakai robot. Itu berarti anomali. Oh ya, I see. Saya ngerti. Berarti kalau bapaknya jalannya wah, kotoran nggak jelas asalnya dari mana. Ya udah, gua mau terbalik, karena kotoran di lorong bawah tanah nggak mungkin ada kayak itu. Di exit satu tadi bersih semula kembali. Bapaknya jalannya masih cepat. Oh enggak guys, ada pecah merah. Tuh, bapaknya jalannya nggak cepat. Tadi jalannya cepat, berarti itu anomali. Oke, fokus. Oke, aman. Nggak ada ya becak-becak kotoran itu. Oke, berarti kalau ada becak-becak kotoran itu, berarti itu anomali guys tadi ya. Kalau bapak saya jalan cepat itu anomali. Oke, di sini kata anomali. Bapaknya mukanya rata, baru dibilang juga apa? Bapaknya mukanya rata guys. Bapaknya mukanya rata secara misterius. Oke, bener kan? Bapaknya nggak mungkin rata. Bapaknya kok jalannya kayak gitu? Gak jelas. Mau terbalik aku. Sebentar.
Tadi bapaknya muka rata anomali. Ini kok jalannya kayak gitu, kok nggak anomali? Aneh kan? Harusnya manusia nggak mungkin jalannya kayak gitu. Ini kok nol? Apa mungkin baru dibilang juga apa? Kok ini retak-retak guys? Berarti bener kan bapaknya tadi retak-retak. Tadi aku nampak bapaknya retak-retak anomali. Harus satu. Berarti kalau bapaknya retak-retak, wajahnya hilang, kalau ada coret-coretan, pintu hilang, maksudnya pintunya ada satu lagi gaib, itu berarti anomali. Tapi kalau yang jalan cepat itu anehnya nggak anomali loh. Wah, wah, di sana nggak berujung, nggak ada Pak Sapam. Wah, nggak ada Pak Sapam, jalannya nggak berujung. Loh, loh, kok nol? Padahal itu jalannya tak berujung loh. Oh ini di load guys. Loh, tapi kok nggak ada Bapak Sapam? Tapi kok anehnya nggak ada Bapak Sapam? Ih, 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 kok nge-glitch gini, ngebug guys, ngebug. Ya ampun, gamenya ngebug. Aku baru pertama kali nemu gamenya ngebug kayak gini. Loh, loh. Guys, ini gamenya ngebug atau gimana guys ini guys? Saya nggak tahu guys. Apa guys? Gak ada Pak Sapamnya guys. Ibaratnya kata misterius lah ya. Oke. Gak bisa respon. Coba kalau kita nyemplung gimana ya? Nyemplung lagi ya. Wih. Gak bisa guys. Semoga aman lah ya. Ngebug lagi guys ini. Oke, gua skip aja kali ya. Wah, ini ngulang dari awal lagi guys. Gak jelas tadi. Tiba-tiba ngebug, ruangannya tak berujung, malah gak ada ruangan. Lah kok kayak gini lagi, ngebug lagi. Lah, dan ini aneh nih. Aneh, kok ruangannya gini lagi. Oke. Tadi kok kayak gitu lagi, gak ada Pak Sapam loh. Oh, ini baru awal-awal. Ini satu ya. Alhamdulillahnya dapat Sapam. Pak Sapamnya tak guys. Ngebug lah ya gini. Wah, nol guys. Ngebug kan nih. Aduh, janganlah. Aduh, gawat lagi, ngebug lagi dianya. Ampun. Aku paling kesel tuh Sapamnya tuh ngebug gitu loh. The heck. Ampun. Oke guys, ini baik lagi. Ampun, tadi kok ngebug tadi. Apa karena Pak Sapam yang kayak gitu ya? Ini baru satu ya, oke. Semoga aja bapaknya jangan letak lah ya, please jangan. Bisa udah. Wah, ngebug lagi kan nih?
Lanjut aja guys, bodo amat. Anomali. Tuh. Nanti kalau aku muter balik, takutnya ngebug gitu loh. Bodo amat guys, aku bodo amat. Bodo amat, aku nggak tahu nih ngebug atau gimana. Tuh, bapaknya ngebug lagi. Letak gitu lagi. Takutnya nanti kalau aku balik, nanti takutnya ngebug gitu loh. Tuh, tuh. Tuh kan? Tuh kan? Anehnya kalau bapaknya letak itu, dia nggak anomali loh. Ini kocak ini. Tuh. Berarti kalau bapaknya kayak gitu, kita lanjut aja guys. Ini ngebug kan nih? Kesempatan untung guys ini. Wah, ngebug ini guys. Ngebug guys. Berarti kalau bapaknya ngebug ini, kalian jangan muter balik ya. Jangan muter balik. Lanjut aja guys. Ini kesempatan ini ngebug guys ini gamenya. Aku baru nemu pertama kali bapaknya letak-letak tapi nggak dideteksi anomali. Ngebugnya mantapnya minta ampun. Oke, apa. Kapan lagi nemu bug lagi kayak gini, seru aku. Gak nemu anomali tapi nemunya bapaknya ngebug tapi gak terdeteksi anomali, malah lanjut gitu loh. Oke lah, lumayan lah ya bapaknya ngebug lagi. Lumayan, gak apa-apa, yang penting ya kayak gini lagi guys, biar lebih seru gitu loh. Bapaknya ngebug guys. Ini ngebug lagi nih. Nih. Bah, kan? ngebug lagi, mantap guys. Ya akhirnya sudah sampai 8 dengan keadaan bapaknya ngebug gitu loh. Oke lah ya. Oke, kita berhasil keluar guys. Akhirnya berhasil tamat dengan keadaan bapaknya ngebug. Tiba-tiba letak sendiri tapi nggak terdeteksi anomali, langsung aja gaspol. Nggak perlu ngecek anomali ya. Guys, ini kenapa nih guys? Guys, ini kenapa guys? Kok kita bisa gerak-gerakin? Wah, apa lagi guys ini guys? Ngebug guys ini guys. Oke lah ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin tamatnya seperti ini ya guys ya. Gue skip dulu. Gak jadi guys. Inilah ya tamatnya kayak gitu. Jadi walaupun ngeglitch tapi masih bisa guys ini. Tapi ya gak ada ngebug gimana gitu loh gamenya. Mereka tidak pernah ditemukan. Mungkin korbannya mungkin hilang di situ selamanya mungkin ya, karena dia nggak ketemu sama jalan keluarnya. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang disengaja, yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya Ihsan Fauzi pamit undur diri.
Sukses buat kalian semua. Ini udah mau 1 jam. 1 jam banget ini aku rekamannya. Oke lah, sampai di sini dulu aja. Gue Ijan Fauzi undur diri. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke. Goodbye, dadah, dadah guys. Wah, selesai juga akhirnya dengan keadaan tamat yang ngebug. Oke.